Hadiri pelantikan pengurus Perbasi Jakarta, Anies minta hapus budaya titipan. Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus Perbasi DKI Jakarta masa bakti 2022 hingga 2026. Dalam acara pelantikan itu, Anies menekankan agar pengurus baru menerapkan sistem meritokrasi demi menghasilkan ekosistem yang baik sekaligus menghasilkan atlet berprestasi. Satu kata kunci yang dipakai dalam semua urusan adalah meritokrasi. Jangan ada faktor lain selain meritokrasi, kata Anies dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Juli 2022. Anies menjelaskan sistem meritokrasi memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi. Melalui sistem ini, Anies meminta agar pengurus baru menghilangkan budaya titip pemain. Anies bagikan uang ke anak-anak usai sembelih sapi kurban. Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyembelih langsung hewan kurban atas nama keluarga di dekat kediamannya di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah menyembelih sapi kurban, Anies membagikan uang ke anak-anak sekitar. Terlihat sejumlah anak kecil antre menunggu dibagikan uang oleh Anies. Uang pecahan Rp20.000 diberikan Anies ke sejumlah anak. Ayo antre dulu yang rapi. Iya tradisi, mereka pasti senang kalau begitu. Iya kan abis lebaran anak-anak biasa bagi duit Rp20.000 per orang, ujar Anies kepada mereka, Minggu, 10 Juli 2022. Anies ungkap sering teleponan dengan Luhut koordinasi soal PMK. Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku rutin berkomunikasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku, PMK. Komunikasi, kata dia, dilakukan melalui sambungan telepon hingga pesan singkat. Kita komunikasi terus, saya komunikasi rutin dengan penanggung jawab Jawa Bali, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan, sehingga kita komunikasi terus, mereview setiap perkembangan, kata Anies di Jakarta International Stadium, JS, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 10 Juli 2022. Anies menjawab pertanyaan bagaimana koordinasi penanganan PMK di Jabodetabek. Kita biasa telepon-teleponan, kirim WhatsApp dan catatan data dan rapat koordinasi terus dilakukan, tambahnya. Anies tiba di Jakarta International Stadium untuk Salat Idul Adha. Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Jakarta International Stadium, JS. Anies bakal melaksanakan Salat Idul Fitri 1443 Hijriah pagi hari ini. Pantauan Detikcom di area Ramp Barat JS, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Anies tiba di lokasi sejak pukul 6.11 waktu Indonesia Barat. Anies tiba bersama Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria bersama pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya. Anies langsung menuju ke lokasi Salat Id hari ini. Anies menempati jajaran saf paling depan di dekat khatib dan imam. Pelaksanaan Salat Idul Adha ini merupakan yang kedua diselenggarakan di JS setelah Salat Idul Fitri pada bulan Mei lalu. Pemprov DKI Jakarta mengimbau kepada warga yang ingin berpartisipasi untuk mematuhi tata tertib, melengkapi vaksin ketiga atau booster, dan tetap memakai masker meski di ruang terbuka, kata PLH Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Juli 2022. Anies jawab soal polusi di Jakarta, udara dan angin tak punya KTP.
Jakarta Gubernur DKI Anies Baswedan meminta seluruh pihak adil dalam menyikapi persoalan polusi udara di Jakarta. Anies menyebut udara dan angin tak punya KTP sehingga tak hanya diam di satu tempat. Ini nanti kita bahas khusus ya, karena menurut saya, harus fair melihat, kata Anies Baswedan kepada wartawan, Minggu, 10 Juli 2022. Anies juga mencontohkan kondisi saat akhir pekan, ketika mobilitas warga Jakarta rendah namun kualitas udara tetap tidak baik. Dia memandang kondisi tersebut menggambarkan bahwa baik atau tidak kualitas udara Jakarta tidak terlepas dari wilayah lain. Anies pastikan cabut izin lingkungan perusahaan biang kerok polusi udara. Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bakal mencabut izin lingkungan perusahaan bandel penyebab polusi udara. Jika izin sudah dicabut, Anies mengatakan perusahaan tersebut tak bisa beroperasi kembali. Kami di Jakarta misalnya ketika ada sebuah perusahaan yang mengotori udara, kami ambil langkah mencabut izin lingkungan hidupnya. Sehingga harus tutup, tidak bisa diselenggarakan lagi, kata Anies di Jakarta International Stadium, JS, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 10 Juli 2022. Anies lantas mengajak daerah penyangga juga menerapkan hal yang serupa. Menurutnya, banyak industri yang menyebabkan pencemaran udara tersebar di wilayah luar Jakarta. Anies respons desakan DPRD DKI Blacklist Act. Jakarta, DPRD DKI mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan blacklist aksi cepat tanggap, buntut dugaan penyelewengan dana. Anies menyerahkan polemik itu ke proses hukum. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan audit dilakukan, proses hukum dilakukan, biarkan proses berjalan, kata Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu, 10 Juli 2022. Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta menghormati proses hukum yang berlaku, terutama proses pengauditan. Dia baru akan mengambil langkah setelah adanya kesimpulan. Heboh panitia kurban di Riau ramai-ramai pakai kaos gambar Anies Baswedan. Pekanbaru, panitia pemotongan hewan kurban di sejumlah daerah di Riau terlihat memakai kaos bergambar Anies Baswedan. Pada kaos yang mereka kenakan, terlihat wajah Anies menggunakan penutup kepala khas orang Melayu, yaitu tanjak. Dalam rilis tertulis diterima Detik Sumut, Senin, 11 Juli 2022, pemotongan hewan kurban dilakukan di Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru, Bengkalis, Kampar dan Siak. Selain itu ada juga di Pelalawan, Kuantan Sengingi dan Indragiri Hilir. Panitia kurban, Bujang Untat mengatakan pemotongan kurban dengan baju gambar Anies itu menambah penyemangat warga. Mereka bangga memakai baju bergambar Anies Baswedan dan hashtag Anies Keren. Anies salah satu bakal capresnya, apa kata Nasdem soal sapi 024? Jakarta, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menganggap nomor 024 pada sapi kurban milik Gubernur DKI Anies Baswedan di JS tak ada motif politik. Ali menilai nomor 024 yang identik dengan tahun politik 2024 itu hanyalah kebetulan. Saya sih tidak melihat itu sebagai satu motif politik. Itu hanya secara kebetulan aja, kata Ahmad Ali saat dihubungi, Senin, 11 Juli 2022. Anies dihukum turunkan UMP, PDIP, bukti gubernur sering langgar aturan. Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN,
Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk menurunkan upah minimum provinsi, UMP, DKI Jakarta dari Rp4,6 juta menjadi Rp4,5 juta. Apa kata PDI Perjuangan? Saya melihat Gubernur Anies sering melanggar aturan, sesuatu yang tidak perlu dilakukan, mengingat U30 2014 tentang administrasi pemerintahan, kata anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi Detikcom, Selasa, 12 Juli 2022. Putusan PT UN Jakarta itu atas gugatan DPP Apindo DKI Jakarta dan kawan-kawan. Apindo menggugat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 yang menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.641.854. Dihukum PT UN turunkan UMP Jakarta, ini argumen Anies Baswedan. Jakarta Gubernur Anies Baswedan tidak berhasil mempertahankan argumennya di depan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta. Alhasil, SK Gubernur dibatalkan dan Anies dihukum untuk menurunkan UMP DKI Jakarta Rp4,6 juta menjadi Rp4,5 juta. Kasus bermula saat Anies mengeluarkan keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di SK itu disebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.641.854. SK itu tidak diterima oleh sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Berikut alasan Anies mengeluarkan SK itu sebagaimana dikutip dari putusan PT UN Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022 sedih. Dalam putusannya, MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan, kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, sebagaimana Amar ke-7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PU 18/2020 tertanggal 25 November 2021. Berdasarkan amar putusan ke-7 dan pertimbangan putusan MK nomor 91/2020 tersebut, penyelenggara negara harus menangguhkan segala tindakan, kebijakan dan tidak dibenarkan untuk mengambil kebijakan strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dihukum PT UN turunkan UMP Jakarta, ini argumen Anies Baswedan. Jakarta Gubernur Anies Baswedan tidak berhasil mempertahankan argumennya di depan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta. Alhasil, SK Gubernur dibatalkan dan Anies dihukum untuk menurunkan UMP DKI Jakarta Rp4,6 juta menjadi Rp4,5 juta. Kasus bermula saat Anies mengeluarkan keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di SK itu disebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4.641.854. SK itu tidak diterima oleh sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Berikut alasan Anies mengeluarkan SK itu sebagaimana dikutip dari putusan PT UN Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022 sedih. Dalam putusannya,
MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, sebagaimana amar ke-7 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PU 18/2020 tertanggal 25 November 2021. Berdasarkan amar putusan ke-7 dan pertimbangan putusan MK nomor 91/2020 tersebut, penyelenggara negara harus menangguhkan segala tindakan, kebijakan dan tidak dibenarkan untuk mengambil kebijakan strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pengusaha ungkap ngerinya jika UMP DKI tetap 4,6 juta rupiah. Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai upah minimum provinsi, UMP, 2022. PT UN menghukum Anies untuk menurunkan upah minimum provinsi, UMP, DKI Jakarta, dari 4,6 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menyambut baik keputusan PT UN tersebut. Sebab menurutnya jika UMP Jakarta tetap 4,6 juta rupiah berpotensi terjadinya brain drain di beberapa daerah di luar ibu kota. Brain drain sendiri adalah istilah untuk hengkangnya sumber daya manusia berkualitas yang bermigrasi ke daerah lain. Hal ini berpotensi terjadi dan menyebabkan terjadinya migrasi pekerja ke Jabodetabek apabila UMP Jakarta tersebut jadi dinaikkan. Menurut Bob hal itu sudah terjadi di beberapa daerah, seperti di Jawa Tengah sendiri telah terjadi kekurangan tenaga kerja. Anies, kita tak ingin orang terusir dari Jakarta karena PBB mahal. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut bahwa pajak tidak hanya sebagai pendapatan bagi pemerintah. Oleh sebab itu, pajak sebagai instrumen harus menghadirkan rasa keadilan bagi semua masyarakat. PT Jakarta sunat vonis 3 petinggi PT Adonara di kasus lahan rumah DP 0 rupiah. Jakarta, Pengadilan Tinggi, PT, Jakarta menyunat vonis 3 terdakwa kasus lahan DP 0 rupiah sebesar 152 miliar rupiah. Mereka adalah petinggi PT Adonara, yaitu Direktur PT Adonara Tommy Adrian, pemilik PT Adonara Propertindo Anjarun Tuene, dan Rudi Hartono Iskandar selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur sekaligus Beneficial Owner PT Adonara Propertindo. Di tingkat pertama, Tommy dihukum 7 tahun penjara dan Anja dihukum 6 tahun penjara. Sedangkan Rudi dihukum 7 tahun penjara. Oleh PT Jakarta, hukuman itu disunat. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu, yaitu terdakwa Tommy Adrian dengan pidana penjara selama 6 tahun, terdakwa 2 Anjarun Tuene dengan pidana penjara selama 5 tahun dan terdakwa 3 Rudi Hartono Iskandar dengan pidana penjara selama 6 tahun, demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dilansir websitenya. Kamis, 14 Juli 2022.